Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya setelah 2 minggu kita segmen sepekan Arsenal agak terlambat ya. Akhirnya hari ini kita ketemu lagi di hari Sabtu untuk segmen sepekan Arsenal. Segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman selalu bisa update dengan berita-berita Arsenal tanpa perlu cari beritanya ke sana kemari gitu ya. Untuk semua sumber berita sudah saya tulis di deskripsi video ya. Jadi kalau teman-teman ingin baca beritanya sendiri juga bisa silakan buka deskripsi video dan browsing-browsing untuk berita-beritanya ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Tidak berlama-lama kita akan mulai untuk berita sepekan Arsenal kita ya. Yang pertama ini hasil pertandingan ya, di mana kita kemarin hari Kamis dini hari ini berhasil menang 2-0 dari Manchester United, di mana dua gol kita berasal dari corner kick ya. Dan ya di apa namanya, ada foto-foto ya, Amorim terlihat depresi sekali ya setelah eh, ya di menit-menit akhir pertandingan lah ya, di mulai babak kedua dia mulai kelihatan kayaknya depresi banget ya setelah melihat bagaimana permainan kita dan bagaimana permainan Manchester United gitu. Banyak juga yang mengkritisi ya bagaimana kita hanya bisa mencetak gol dari corner kick ya. Ya Manchester United nggak bisa cetak gol sama sekali gitu kan, bahkan mendekati kotak penalti kita aja kesulitannya setengah mati gitu kan. Jadi ya ya kalau mau dikritisi ya silakan Manchester United lah ya, yang tidak bisa menciptakan peluang sama sekali. 0,3 untuk apa namanya, eh expected goalsnya ya, XG-nya 0,3 berbanding dengan Arsenal yang 0,22 gitu ya. Jadi sorry, kok 0,22, 2,2 gitu ya, 2,2 untuk XG-nya Arsenal gitu. Jadi memang jauh sekali kualitas permainannya gitu. Kalau dibilang bahwa Arsenal tidak mendominasi Manchester United, ya tinggal dilihat aja bagaimana kita bisa memenangkan 13 corner kick dan Manchester United 0. Corner kick ini bukan masalah keberuntungan, tapi juga bagaimana sebenarnya kita bisa apa ya, melakukan pressing terhadap permainan Manchester United sehingga mereka melakukan kesalahan di garis gawang mereka gitu. Jadi ya ini kita tentu untuk bisa mendapatkan 13 corner kick berbanding 0, berarti dominasi kita ada di garis gawang mereka ini sangat 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 jauh gitu ya. Saya sudah ada videonya untuk review pertandingannya. Saya juga ada video tentang corner kick ya, tentang set piece. Jadi teman-teman silakan kalau mau nonton videonya, ada di, silakan cari di channel saya ya. Oke, selanjutnya kita akan berita untuk ya calon bintang Arsenal selanjutnya ya. Ini Max Dauman ya, yang pertama kali turun di tim U21 Arsenal ya. Jadi sebagai pemain termuda yang debut di tim U21. Tim U21 kita bermain di apa namanya, di Premier League 2 ya. Jadi Premier League 2 ini adalah kayak pertandingan sampingan bagi para pemain akademi yang sudah levelnya U21. eh Ya mereka bertanding juga dengan dengan tim U21, tim-tim IPL lainnya. Jadi ini Premier League 2 ini bukan termasuk dalam piramida sepak bola Liga Inggris ya, tapi sebagai kayak pertandingan sampingan gitu di bagi tim-tim U21, tim-tim yang bermain di IPL gitu. Dalam pertandingan ini Arsenal kemarin melawan Brighton ya, dan hasilnya adalah 1-1. Pertandingan yang agak menyedihkan sebenarnya buat saya, karena kita berhasil menang 1-0 di babak pertama, namun kebobolan di menit-menit akhir ya oleh pemain Brighton gitu. Ya di sini Max Dauman turun ya di menit keberapa ya, saya lupa. Menit ke 60 atau 70 kalau nggak salah ya itu.
Dan ya saat ini sebenarnya kenapa ini menjadi satu berita karena Max Dauman saat ini umurnya masih 14 tahun. Jadi level yang menurut saya sangat luar biasa di mana pemain 14 tahun ini bermain di level U21 gitu ya. eh Pemain prospektif kita lain lagi yang bermain di pertandingan ini adalah Tommy Sedford ya, dan juga Jimmy Jimmy Gower ya, yang bermain sebagai defensive midfield gitu ya. Itu untuk Max Dauman ya, kita harapkan perkembangannya juga bisa bagus ya Max Dauman, sehingga mungkin nanti bisa menjadi Ethan Nwaneri berikutnya, menjadi star boy kita berikutnya. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi Arsenal, di mana kita terus menciptakan bintang-bintang untuk generasi selanjutnya ya. Saka ini menurut saya sudah bukan lagi star boy ya, sudah starman kita gitu ya. Jadi udah dibilang senior. Jadi yang sekarang juniornya di kita ini starboy kita udah pindah gelar itu ke Ethan Nwaneri, dan semoga gelar starboy ini nanti bisa turun lagi ke Max Dauman ya. Kita tunggu perkembangannya. Semoga lancar-lancar aja dan Max Dauman juga bisa bebas dari cedera dan karirnya bisa berkembang sebagai bintang Arsenal berikutnya ya. Oke, next untuk nah ini berita dari IPL ya, di mana sedang dilakukan uji coba peraturan baru ini untuk time wasting ya. Jadi aturan terhadap untuk apa ya, buang-buang waktu gitu loh. Di mana wasit itu nanti akan memberikan hadiah tendangan sudut apabila kiper memegang bola terlalu lama. Nah ini menurut saya menarik karena setelah pertandingan kemarin ya, corner kick ini menjadi satu bahan perbincangan yang sangat sangat apa ya, sangat panas lah gitu, di mana Arsenal ini sebagai raja corner. Nah ini akan ada aturan di mana akan menghadiahkan corner bagi tim lawan apabila tim tim kita, saya ngomong karena tim lawan jadi saya ngomongnya tim kita, itu penjaga gawangnya ini memegang bola terlalu lama. Nah ini aturannya saat ini sedang diuji coba di eh, Premier League 2. Jadi di Premier League 2 tadi yang saya bilang juga Max Dauman tadi sedang bermain ya. Jadi saat ini sedang diuji coba di IPL 2 bagaimana aturan ini akan dilakukan. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, wasit ini akan memberikan akan menghitung. Jadi wasit akan menghitung 8 detik ya, 8 detik di mana kiper sudah bebas dari pemain lawan untuk bisa mengontrol bola. Jadi kalau maksudnya bebas dari pemain lawan ini, jadi pemain lawan itu sudah jauh daripada kiper ya. Itu akan dihitung 8 detik. Lalu poin kedua, ini wasit akan mengangkat tangan ya. Wasit akan mengangkat tangan untuk mengindikasikan kepada kiper bahwa dia punya waktu 5 detik. Jadi kalau wasit udah angkat tangan, artinya kiper punya waktu 5 detik untuk segera memainkan bola gitu ya. Apakah mau ditendang jarak jauh, mau ditendang dekat, mau dijatuhkan ke ke tanah ya. Intinya setelah wasit ini angkat tangan, itu kasih tanda ke kiper bahwa lu punya waktu tinggal 5 detik. Nah, berikutnya kalau ternyata terjadi corner kick, ini akan diberikan ke sisi, karena kan corner kick ada kiri dan kanan ya, akan diberikan ke sisi yang paling dekat dari saat si goalkeeper ini dikenakan pelanggaran ini gitu. Dan yang terakhir ini untuk pelanggaran pertama ini kiper akan diberikan peringatan, dan untuk pelanggaran selanjutnya akan diberikan kartu kuning gitu ya. Jadi hati-hati ini ya. Nah ini saat ini sedang diuji coba ya, kita tunggu lah ya ini perkembangannya, apakah nanti akan bisa diresmikan dan masuk ke IPL. Ini tentu akan menjadi senjata lagi bagi Arsenal corner kick ya. Jadi mungkin para fans Arsenal akan berteriak kegirangan sini ya untuk aturan ini. Ya kita lihatlah ya nanti perkembangannya. Next untuk berita selanjutnya, ini kita udah mulai ngomong untuk berita kontrak ya. Yang pertama ini adalah kontrak
Albert Stuivenberg ya, ini yang akan diperpanjang ini akan diperpanjang sampai dengan nanti 2027 ya. Albert Stuivenberg ini adalah asistennya Mikel Arteta. Ini bekas asistennya Louis van Gaal di Manchester United ya. Jadi ini direkrut di Arsenal kalau nggak salah 2000 berapa ya, 2019 2018. Pokoknya kayaknya berbarengan dengan Mikel Arteta, dan ini Stevenberg ini ya salah satu aset Arsenal juga, yang sangat penting ya sebagai orang kedua di lapangan di bawahnya Mikel Arteta pada saat pertandingan. Kita bisa lihat ya kalau di samping lapangan ini biasanya Stevenberg itu duduk di depan layar ya untuk dia memantau, di mana Arteta biasanya ada di pinggir garis lapangan. Lalu juga ada Nicolas Hofer yang kalau apa namanya untuk set piece dia biasanya memberikan instruksi gitu ya. Jadi ya itu sih teman-teman, kita harapkan sih Stevenberg ini juga menjadi indikasi bahwa Arsenal ini punya rencana jangka panjang untuk Arteta dan staffnya gitu ya. Kita juga masih menunggu sini ya untuk apa namanya Dirtek ya, untuk sporting director kita ya. Ini ya kita lihat nanti ya perkembangannya bagaimana. Yang pasti selamat kepada Albert ya untuk perpanjangan kontraknya. Berikutnya kita juga untuk masalah kontrak ya, ini Ethan Nwaneri yang dikabarkan sudah setuju secara prinsip dengan penawaran kontrak Arsenal ya. Jadi ini Arsenal menawarkan kontrak bagi Nwaneri. eh Kabarnya kontrak ini akan berdurasi 5 tahun, dengan gaji 60.000 pound sterling per minggu. Jadi ini akan membuat Ethan Nwaneri sebagai salah satu pemain muda ya, pemain remaja, karena hitungannya masih 17 tahun gitu kan, masih hitungannya masih belasan, jadi usia dia masih belasan, jadi sebagai pemain remaja dengan gaji tertinggi di EPL. Jadi salah satu, bukan yang paling tinggi. Jadi dengan 60.000 ini kalau nggak salah dia di EPL ini nomor 2. Nomor satunya saya lupa, cuman dia pemain Spurs. Kalau kita lihat di Liga Eropa secara keseluruhan nomor 3 kayaknya ini dengan 60.000. Dengan yang tertinggi itu siapa? Lamine Yamal di Barcelona gitu ya. Ya ini. Jadi ya kita tunggu kabarnya sih, apa namanya, kontrak ini akan diberikan kepada Nwaneri itu nanti sekitar Maret kalau nggak salah ya, Maret 2025. Kenapa? Menunggu dia ulang tahun 18 gitu. Jadi nanti kontrak ini akan dihadiahkan kepada Nwaneri sebagai hadiah ulang tahun ke-18 dia. Ya mungkin juga ada masalah hukum ya, saya juga kurang tahu, tapi intinya dari Arsenal nanti menunggu usia 18 untuk benar-benar teken kontraknya itu dilakukan gitu. Dan pada saat ini intinya tadi juga Nwaneri secara prinsip ya sudah setuju, jadi dengan penawaran kontrak ini sudah nggak ada masalah. Jadi intinya kita tinggal tunggu tanda tangannya kapan gitu ya. Semoga sih lancar-lancar aja. Kita tunggu sampai Maret. Semoga ini bisa menjadi karir yang langgeng bagi Nwaneri dan bisa menjadi bintang kita berikutnya ya, dan mempersembahkan banyak gelar bagi Arsenal. Oke, next ya, ini berita terakhir kita juga ya. Ini sehubungan ini dengan Thomas Partey ya. Banyak nih saat ini untuk fans Arsenal ini kan menanyakan kondisi Partey ini gimana ya. Jadi ini sempat ada indikasi ya sebenarnya ini di minggu lalu ya, hari Minggu apa hari Senin. Jadi eh, pasca pertandingan lah, konferensi pers pasca pertandingan, di mana Arteta ditanyakan bagaimana dengan kondisi Thomas Partey, masalah kontraknya, masalah bagaimana dia cara bermainnya. Ya sebenarnya ini buat saya bukan indikasi benar-benar bahwa Arteta akan memperpanjang kontraknya Thomas Partey ya, tapi lebih kepada Arteta ya semua akan dilakukan pada waktu yang tepat gitu. Jadi ya jawaban diplomatis sih ya. Karena menurut saya kalau memang mau ada pembicaraan kontrak, sekarang lah waktunya, Desember gitu ya. Karena begitu sudah masuk Januari, partai ini bisa melakukan aturan apa namanya, Bosman ya, aturan Bosman, di mana di Januari besok partai ini sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun di seluruh dunia
untuk dia melakukan free transfer di akhir musim ini ya. Jadi di sekitar Juli 2025 dia sudah bisa pindah secara gratis ke klub manapun, di mana negosiasi kontraknya sudah bisa dilakukan dari Januari besok gitu. Jadi nah ini kalau dari saya, kalau memang kita mau melakukan negosiasi kontrak ya harusnya dilakukan sekarang, di mana kontrak itu harusnya ya sudah idealnya sudah ditandatangani sebelum Januari gitu ya. Dan ya ini menurut saya sih lebih mengindikasikan bahwa Arteta ini bersiap untuk melepas Thomas Partey gitu kan. Terutama lagi juga dari berita-berita tentang pemain-pemain yang ditarget ini kebanyakan rata-rata saya lihat bukan striker yang dicari, tapi adalah defensive midfield gitu loh. Jadi ya, dari saya sih sebenarnya indikasinya lebih banyak ke bahwa Arteta bersiap melepas Thomas Partey secara gratis gitu. Arteta sendiri pada wawancara yang sama ini juga mengatakan bahwa Partey ini permainannya sangat bagus, cuman selama ini itu terhalang oleh masalah cedera gitu kan. Jadi sering tidak bermain karena cedera. Jadi problemnya di situ sebenarnya. Nah, ini jadi ya saya rasa inilah problem di mana Arteta ini ya, dan mungkin juga seluruh manajemen Arsenal ini kenapa mereka mau melepaskan Thomas Partey ya karena memang masalah cedera ini, rekor cederanya ini terlalu besar ya. Jadi sebenarnya juga Partey ini kan mau dijual awal musim ini gitu, cuman karena tidak dapat pengganti, belum bisa dapat central defensive midfield yang diinginkan, itu akhirnya kemarin memang diputuskan ya udah kita pertahankan Partey satu musim ini dan memang bersiap untuk melepas Thomas Partey di akhir musim secara gratis. Secara mengejutkan musim ini Thomas Partey bisa bermain secara reguler ya, bermain secara eh, apa namanya konsisten, dan ya cederanya juga ringan-ringan ya, kayak kemarin eh, ngelawan siapa sih itu juga cuman cedera ringan kan, jadi dia tidak diturunkan, dan kemarin melawan Manchester United sudah bisa turun lagi gitu. Jadi ya dari saya justru saya sangat eh, terkejut bahwa di musim ini semua pemain kita banyak yang cedera. Thomas Partey ini yang relatif sehat walafiat. Bukan saya mendoakan Thomas Partey cedera ya, enggak. Saya ingin para pemain kita semuanya sehat semua. Cuman ya lumayan terkejut di mana kita terjadi badai cedera. Thomas Partey kok yang justru paling konsisten gitu, yang bisa bermain terus-terusan gitu. Jadi ya ini di mana kalau dua musim kemarin gitu kan, di mana dia yang selalu cedera gitu, yang duluan cedera dan paling lama cederanya. Ya kita lihatlah ini sampai Januari besok apakah akan ada perpanjangan kontrak. Kalau enggak ya kemungkinan besar ya akan terus memang bersiap bahwa Arsenal akan melepaskan Thomas Partey gitu ya. Ya itu aja sih untuk berita kita ya sepekan terakhir ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di sini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Mungkin teman-teman ada berita yang saya kelewatan, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada pendapat tentang berita-berita tadi semua, boleh silakan sekali lagi tulis di kolom komentar ya. Like, share, dan subscribe, dan komen teman-teman akan sangat membantu algoritma YouTube untuk mengembangkan channel kita gitu ya. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.